dia itu siapa? Yes. pacar saya. Pacar. Bisa ceritain awal kenalan nggak, Yes? Awal kenal itu ya dari sekolah, dari kelas 1 SMA ketemu karena satu kelas, dan dari awal ketemu memang udah suka sama dia, tapi waktu itu kan masih labil, belum mau sama dia karena sifat saya masih kecil, anak kecil juga, belum bisa ngomong dia. Kelas 1 ya? Satu Satu kelas nggak sih? kelas. Satu kelas. Mulai sukanya waktu awal misal apa mos apa Enggak, setelah berjalannya waktu? itu udah setelah mos itu Pak, udah masuk ke pelajaran itu kan ketemu satu kelas, pertama ngeliat dia itu langsung, wah, ini lumayan ada yang cantik juga nih satu kelas. Terus kamu deketin? Pertama ya coba deketin, tapi ternyata orangnya agak alay-alay dikit gitu, saya agak ilfil. Terus Alay gimana? alay itu kayak nulis status di BBM itu kayak tulisannya disingkat-singkat itu loh Pak, aku jadi Aki dulu kan itu. Nah saya agak ilfil, ya udah denger-denger juga udah punya pacar, makanya saya agak deketin dulu waktu itu. Ya dia sebetulnya udah punya pacar belum? Waktu itu kata orang-orang sih udah punya pacar, tapi setelah saya tanya ke teman-temannya semasa SMA itu katanya pacaran pertama sama saya. Jadi pacar dia pertama kamu. Yang bikin kamu suka apa, Yes? Suka sama dari luarnya dulu ya Pak. Dari luar itu wajahnya itu polos, cantik, manis, kearap-arapan, senyum itu kelihatan gigi gingsulnya gitu Pak. Udah itu. Kalau dari sifatnya ya dia nggak banyak neko-neko, nggak macem-macem, nggak terlalu banyak nuntut. Yang nembak duluan Saya lah. di mana, Yes? Nembaknya di depan rumah. Nama dia. Iya. Di Waktu itu tanggal 8 Juni 2017. 8 Juni 2017 bulan Ramadan itu saya bawa martabak. Saya bilang aja, deketin ke telinganya, sini aku mau ngomong pakai bahasa Jawa. Nah jadian yuk, udah, saya bilang gitu aja. belum puasa. Iya, bulan puasa. 8 Juni 2017. Terus dia tuh cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum doang, sambil nyakar-nyakar gitu. Lama banget jawabnya. Bagi tenangan Nora, kamu serius enggak? Gitu. Tenangan aku. Gitu. Terus dia diem lama. Ya udah, aku balik sih, aku pulang. Terus aku kerja dia. Aku sekarang udah punya pacar. Gitu. Kenangan yang kamu ingat apa, Yes? Semua saya ingat. Kita itu sering banget berantem. Hal kecil pun mesti jadi berantem. Dulu sempat pernah berantem gara-gara rebutan bayar makan. Jadi dia ke rumah, katanya mau numpang wifi karena ada tugas. Terus dia bilang lapar, jadi saya pesan gojek kan. Datang gojeknya. Terus berantem karena rebutan bayar itu. Saya nggak mau dia yang bayar, dia nggak mau saya yang bayar. Berantem gede banget sampai duit dompet itu dibuang semua sama dia. Dompetnya dia, dompet saya itu dibuang semua. Terus apa lagi? Itu waktu kuliah nggak, SMA? Waktu kuliah. Saya pacaran sama dia itu udah lulus SMA. Jadi waktu SMA belum pacaran? Belum, cuma deket-deket doang. Tapi dekat. Tapi nggak berani ngungkapin. Nggak berani. Jadi nembaknya itu pas udah lulus SMA. Udah lulus, iya, karena dia itu orang yang paling nggak pernah nunjukin kalau dia itu suka sama saya. Sebelumnya itu nggak pernah nunjukin kalau suka sama saya. Makanya saya mau nembak itu masih ragu-ragu. Padahal di dalam HP-nya itu dia itu sebelum saya nembak udah nulis banyak banget tentang saya. Makanya ya nulis gitulah cewek Pak. Jadi selama SMA hanya apa ya? Ya cuma CCM gitu. Iya, CCM. Kalau ada tugas ya saya nanya ke dia.
modus-modus itulah Pak, biar chat-chatan. Kalau selama SMA pernah nggak jalan berdua kayak gitu? SMA nggak pernah kayaknya. Setelah ujian nasional baru jalan berdua. Jalan pertama itu berempat, saya, Nadia, Krista, sama Avita. Itu nonton filmnya lupa saya. Makanya itu nonton berempat. Itu saya keluar pertama sama Nadia itu berempat. Setelah ada status pacaran gitu. Itu belum pacaran, masih PDKT. PDKT-nya itu lama, hampir setengah tahun. Terus Kenapa nggak langsung ditembak-tembak ini? masih ragu-ragu Pak. Gitu. Ya takut ditolak. Nanti kalau ditolak kan malu malah dengannya temenannya rusak gitu. Jadi sama SMA ibaratnya kamu memendam perasaan. Iya. Dan selama SMA itu kan saya juga punya pacar. Punya pacar? Iya. Terus si Nadia nya waktu kamu punya pacar? Dia nggak tahu, masa bodoh dia. Dia itu orangnya gimana ya Pak ya? Dia nggak mau tahu tentang masa lalu saya, nggak mau tahu tentang apapun itu. Intinya dia itu mikirnya ya udah kamu sama aku, ya udah kedepannya jalanin aja. Tapi nggak pernah nanya, dulu aku punya pacar, perasaanmu gimana gitu? Nggak pernah. Nggak pernah dibahas juga? Nggak bahas mantan itu nggak pernah, tapi dia tahu mantan saya itu tahu, tapi saya nggak pernah tahu dia punya mantan atau enggak. Yang paling saya ingat berantem itu waktu kuliah. Saya kan dulu pernah kuliah Pak, di UMS. Itu motor saya bawa motor teman saya itu mogok. Dia itu jalan dari kampusnya ke kampus saya, kampus 1 ke kampus 2, kampus 2 ke kampus 1, yang nggak jauh-jauh banget sih, tapi dia itu bawain air minuman itu loh Pak, kelihatan perhatian banget. Dia nggak marah sama sekali, padahal saya berangkat tuh bareng sama dia nggak marah sama sekali, nggak pernah nuntut apapun, cuma bilang yang udah yang sabar. Apalagi banyak sih Pak kalau yang manis. Waktu ke Jogja itu juga pernah piknik ke Jogja kan. Saya mabuk gara-gara disupirin kakak saya. Dia itu yang merawat saya di mobil itu. Intinya dia itu nggak banyak nuntut, nggak banyak neko-neko. Ada saatnya kamu kecewa itu? Kecewa? Kalau kecewa mungkin nggak ada kalau sama dia. Tapi kalau marah mungkin ya pernah. Kalau dia sendiri pernah kecewa dengan kamu nggak? Pernah. Kenapa tuh? Suatu ketika pernah kita barengan, terus ada cewek ngechat saya, mantan saya tepatnya ngechat, nanyain saya lagi di mana atau apa ya lupa. Intinya dia ngechat saya, terus Nadia tahu. Dia marah-marah itu, nggak marah sebenarnya, nangis kecewa. Kalau marahnya enggak, dia cuma tanya ini siapa, kenapa ini ngechat. Terus ya udah dia nangis. Saya bilangin ini ngechat karena mantannya 1000 hari yang singgah, saya bilang gitu. Saya bilang apa adanya. Terus dia akhirnya ngerti, terus akhirnya dia ngechat mantan saya itu, cuma bilangin jangan pernah ngechat saya lagi. Udah. Sering saya kalau ngecewain dia. Bisa bilang sering. Sering aja. Karena semasa hidupnya dia saya gak pernah kayaknya malah nyenengin dia. Dia minta ketemu aja saya susah ngeladenin. Emang kenapa? Pasti ada alasannya kan? Iya. Kok nggak bisa ketemu? Kadang kan karena nggak ada duit, nggak ada. Sebenarnya kalau duit itu bukan jadi masalah untuk Nadia itu, karena dia kalau keluar pasti selalu pengen bayarin itu. Terus yang kedua ya karena waktunya sudah bentrok. Terus karena jauh juga kendaraan kadang nggak ada itu alasannya kadang ngerti. Tapi ya dia selalu ngerti. Kadang-kadang marah, kadang juga ya udah nggak apa-apa. Terakhir itu sebelum dia kecelakaan kita berantem. Jujur aja kita berantem. Kecelakaan apa tuh? Kan itu meninggalnya karena kecelakaan Pak.
kecelakaan motor tabrak dari belakang itu. Nah, sebelum itu semalam sebelumnya jujur aja kita berantemnya karena dia iri saya main sama teman saya terus, katanya saya nggak punya waktu gitu. Ya saya jelasin, kan udah janjian sebenarnya, dia udah ada janjian sama temennya, saya udah ada janjian sama teman saya, ya udah nggak apa-apa. Terus hari besoknya kan mau main tuh, terus saya nggak bisa lagi, dia marah. Dia bilang terakhir itu intinya pokoknya kalau saya bisa main sama teman-teman, kenapa kalau sama dia nggak bisa, dia bilang gitu terakhir itu. Terus pokoknya chat terakhir itu saya baca doang, nggak saya balas. Saya tinggal tidur, besoknya dapat kabar kalau dia kecelakaan itu. Serius ya dari balas Enggak, pesan terakhir dia nggak saya balas. kalimatnya balas masih nggak. Ya wis karepmu, katanya itu. Ya wis karepmu ramu tuh. Karena sebelumnya kita debat gitu. Alasan dari balas kenapa ya? Jangan dia saya balas pasti berantem Pak. Kalau saya tahu saya juga salah. Kalau saya salah itu biasanya saya minta maaf itu besoknya atau lusa. Nah besoknya saya nyata mau minta maaf, ternyata dia udah kecelakaan itu. Makanya saya baca doang, terus besoknya baru dengar kabar itu dia kecelakaan. Kronologisnya kata Sitari itu siapa? Yang senggolan sama dia di jalan. Bukan teman. Bukan. Ngakunya pertamanya teman dia. Nah dari Sitari itu bilang kalau dia disenggol sama Nat. Katanya Nat itu oleng terus senggol dia. Terus setelah diusut ada saksi 2 orang itu datang ke rumah Nat ngomong kalau Nat itu ternyata disenggol sama Sitari itu. Itu Pak ceritanya. Disenggol sama Sitari, jatuh, dia nggak sadar. Katanya sempat sampai kejang-kejang gitu. Terus dibawa ke rumah sakit UNS. Rumah sakit UNS nggak bisa, dibawa ke dokter UN. Setelah dokter UN itu koma 3 hari atau 4 hari gitu, terus akhirnya meninggal. Jadi kalau versi si Nadia disenggol dari belakang dulu. Kalau dari versi Tari, Nadia itu nyenggol tanpa sebab gitu. Ya. Nyenggol. Katanya oleng terus nyenggol. Posisi di mana ya? Lokasinya? Di dekat kampus 2 UMS. Di jalan kecil dekat Dinder Ahas itu. Kejadiannya malam Pagi jam 8. Jam 8. Terus kamu tahunya beritanya? Jam 9, jam 10 Paginya itu. pagi. Posisi di Rumah, masih tidur, telepon sama Krista. Kebangun, saya baca. Saya mikirnya paling juga nggak apa-apa, paling cuma kaget gitu. Sampai rumah sakit, kan saya langsung ke rumah sakit habis itu. Sampai rumah sakit saya masih mikir dia bakal sembuh. Karena saya tahu paling ini cuma kaget gitu. Saya masih sempat bercanda karena saya itu kalau ketemu orang, ketemu temen itu nggak bisa sedih di depan teman-teman saya, itu nggak bisa, pasti bawaannya pengen ketawa. Tapi nanti kalau sampai rumah pasti mikirin hal-hal itu. Jadi ketika sampai di rumah sakit, di kamarnya Nadia itu udah banyak orang. Itu cuma keluarga bapak sama ibunya sama teman-teman kampusnya. Dan saat itu masih baik-baik aja ya, kamu? Masih baik-baik aja saya. Tapi si Nadia udah nggak sadar? Udah nggak sadar, udah pakai neck pola itu. Terus saya lihat juga nggak ada darah, cuma memar sih. Darah nggak ada sama sekali. Terus hari berikutnya, hari kedua saya mulai panik karena dia nggak sadar. Tapi saya masih percaya kalau dia bakal sadar. Saya masih nungguin di rumah sakit, tapi saya nggak nginep karena harus pulang. Hari ketiga kalau nggak salah, katanya kondisinya mulai memburuk. Ada budinya, kan saya habis masuk ICU itu
ditarik sama budinya ngobrol sama saya, katanya apapun yang terjadi harus ikhlas. Budinya bilang gitu. Saya bilang ke budinya, nggak bisa beli, mau nggak mau, bisa nggak bisa, Nat harus sembuh, pokoknya Nat harus sembuh. Saya di sini cuma punya Nat, nggak punya siapa-siapa lagi. Kemudian saya bilang gitu sama budinya. Budinya bilang, pokoknya Mas Ilyas harus ikhlas, harus kuat. Itu nggak salah siang sebelum dia meninggal, siangnya. Pernah nggak waktu di rumah sakit berdua sendirian gitu ya, Berdua sendiri dengan si Nadia kan dia juga sering lagi koma terus. saya tetap ngajak ngobrol dia, karena kata orang-orang itu kalau orang kayak gitu lagi koma tetap bisa dengar suaranya. Saya tetap ngobrol sama dia. Respon Enggak, saya enggak. Ya saya cuma bilang kalau harus bangun, pokoknya kamu harus bangun ya, persis. Saya cuma punya di sini, cuma punya kamu. Aku di sini buat nemenin kamu, pokoknya kamu harus bangun. Saya bacain Al-Fatihah. Pertama kalinya saya baca Al-Fatihah di dekat Nat itu waktu itu. Saya panggil namanya, nggak ada respon. wafat hari apa, guys? Kamis malam Jumat. Kamis Kamis jam 11 malam, malam Jumat ya. Posisi kamu di sana? enggak, itu kita baru pulang, saya dan teman-teman baru pulang. Gimana ya Pak, itu pas banget semua ngumpul kan. Si teman Bima itu lagi di Bandung, terus IPS, teman-teman IPS itu juga jenguk. Nah pas itu kan semuanya ngumpul di situ, ada semua teman-teman itu. Kayak kesannya memang ingat buat yang terakhir kali, memang bener itu yang terakhir kali ngumpul semua buat. Udah ada firasat sebelumnya? Tidak ada. Loh, firasat mungkin enggak, tapi gimana ya Pak, seminggu sebelum dia meninggal itu saya rasa sepi. Saya juga bilang ke dia, aku sepi banget Pi. Ya, biasanya sepi ngopo, aku gak pernah sepi iki ya. Sebelum mana? Sebelum berantem ya? Iya, sebelum berantem, seminggu sebelum dia meninggal itu saya bilang. Kayak orang bingung, kayak orang linglung. Cuma terakhir kali kita ketemu itu 2 atau 3 minggu sebelum dia koma itu pernah buat janji. Saya nggak tahu, nyeplos aja itu bilang, janji ya, soalnya aku renek, pokoknya salah siswa dewi renek, ojo boleh ganti, ngasih saya dino. Pokoknya intinya janji jangan sampai ada pengganti sampai 1000 hari. Kalau salah satu dari kita nggak ada. Yang bilang siapa? Saya. Kamu yang bilang ya? Itu janji bilang. Jawaban asli itu? Ya, aku iso. Emang aku iso. Terus aku jawab, ya kan aku sendirian, aku disik. Saya bilang gitu. Kenapa kepikiran ngomong kayak gitu? Ya, terus aja. Terus Sama itu, sama janji jangan ada kata putus lagi. Karena kita sering banget putus. Nggak sering banget, sering putus gara-gara masalah seperti itu. Pak Nasrul pernah baca status Instagram kalau nggak salah, statusmu itu ada WA gitu. WA dari HP-nya si Nadia. Iya. Oh, LAN. LAN ya? Setelah dia nggak ada, dia telepon. Ceritanya gimana tuh? Nggak tahu. Itu HP itu kan, HP-nya saya bawa. Nggak ada paketannya, saya taruh, saya mainin HP saya sendiri. Tiba-tiba ada telepon masuk itu dari LAN Nana, NN itu. Saya kaget lah, saya lihat HP-nya juga diem. Saya lihat HP-nya ya beneran dia. Tapi saya nggak tahu itu gimana bisa kayak gitu, saya nggak tahu gimana. Nana itu siapa? Nadia, panggilannya Nana. Panggilan Nana? Iya.
hanya tulisan nama gitu? Iya, telepon. Telepon. Iya, telepon. Percaya nggak kalau itu Nadia? Gimana ya, percaya atau enggak? Enggak sih kayak. Enggak. Itu bukan dia, tapi ya kan dia sih. Beneran dia. Pernah mimpi nggak? Ya, sering. Sering. Terakhir kali 4 atau 5 hari yang lalu itu mimpi dia duduk di depan saya bilang, seneng kok woy, bahagia toh. Dia cuma senyum-senyum doang. Itu kayak dejavu, lucid dream kalau orang-orang bilang, katanya yang bisa ngontrol mimpi. Itu kayak setengah sadar itulah Pak. Intinya dia duduk di depan saya ngobrol sama dia. Kalau seandainya bisa diulangi ketika berantem ya, awalnya gitu, yang kamu lakuin apa? Kalau bisa diulangi ketika berantem, saya bakal ngalah terus buat dia. Saya bakal ada terus buat dia. Saya bakal coba menuruti semua kemauan dia. Itu aja sih Pak. Kalau bisa diulang kejadian berantem. Tapi ikhlas gak sih dengan kepergian Nadia? Ikhlas, harus ikhlas kata orang. Tapi kalau siap sampai sekarang belum. Nadia itu orang pertama yang saya cari ketika saya senang maupun susah. Dia orang pertama yang saya cari. Kalau saya senang ya saya cari dia sampai keluar. Kalau susah saya cari dia buat dia dengerin cerita saya. Seandainya si Nadia bisa dengar kamu, apa yang mau kamu katakan, Mas? Saya cuma mau minta maaf. Gitu ya. Selama dia hidup saya nggak pernah ajak dia senang. Saya ajak dia susah. Nggak pernah menemani dia. Maaf dan maksa buat sama aku. Padahal dia kalau sama laki-laki lain pasti lebih